Halo, 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 Bandung. Halo. Kok seon bladang nih. Ya, nyanyi kok ora oleh lho. Oke, di kesempatan ini saya Yayo, Saya Mas Adat. Mas Adat. Kita Adat akan saya. berkolaborasi. Kolaborasi menceritakan ngomong mencela-mencela blimat bingung aku. Biar dulu. Oh. Ya iya. Lanjut, Mas. Menceritakan alur film atau lebih tepatnya TV series dari DC Universe Show yang rilis tahun 2018 berjudul Titan. Jangan terkecoh dengan judulnya. Wah, Film ini tidak akan menceritakan tentang raksasa. buar. Diam. Emang apa sih nggak boleh? Goblok. Akan tetapi, film ini menceritakan tentang kisah mantan partner Batman, yaitu Robin, bersama teman-teman barunya. Oke. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Monggo. Cerita dimulai dari seorang gadis berambut pendek bernama Rachel Root. Di malam itu ketika tidur dia bermimpi memasuki sebuah tenda sirkus yang menampilkan pertunjukan akrobat. Suasana berubah ketika tali yang menjadi tempat bergelantung dua pemain akrobat putus. Hingga apa yang terjadi kemudian? Apa? Ternyata semua itu hanya mimpi. Mimpi basah. Mimpi turu. Mimpi turu. Pikirannya gue mimpi basah baik gitu. Aku ya gelem. Keesokan harinya, Rachel dan ibunya sedang beradu argumen. Cekcok Cekcok. di dinding. Cicak. Iya. Perdebatan tersebut semakin memanas dan Rachel terus berusaha menanyakan ibunya. Berbicara kepadaku. Cok, sing tenang. Enggak dikat. Berbicara. Wes aku ya. Cuman Berbicaralah padaku, Bu. Berbicaralah padaku, Bu. Apa yang ada di dalam diriku? Apa itu, Bu? tiba-tiba keluar sosok menyeramkan yang mirip dengan Rachel dan membuat ibunya ketakutan. Rachel kemudian memilih pergi untuk berangkat ke sekolah. Singkat cerita, Rachel pulang ke rumah dan ternyata ibunya telah disandera oleh om-om gundul yang menjelaskan bahwa dia bukan ibu Rachel. Setelah mengatakan hal tersebut, Om Gundul menembak mati ibu Rachel. Suar! Melihat hal tersebut, Rachel langsung kehilangan kendali, kemudian menyerang Om Gundul dengan jurus Hanzulnya dan melarikan diri. Tempat berpindah ke sebuah kota bernama Detroit. Seorang agen polisi bernama Dick Grayson sedang mengintai penjahat yang akan bertransaksi narkoba. Dick langsung berubah menjadi Robin dan menghabisi seluruh penjahat-penjahat tersebut. Setelah dia menghabisi semua penjahat, dia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan Batman. Fuck Batman. Di sisi lain, tanpa arah tujuan yang jelas, Rachel pergi sampai ke kota Detroit dan menumpang makan di sebuah yayasan tunawisma. Salah satu orang yang mengaku sebagai pegawai di sana mengarahkan Rachel untuk ke tempat yayasan khusus remaja. Remaja masjid. Oh ya. Akan tetapi, sisi lain dari Rachel mengatakan bahwa ada niat jahat di balik hal tersebut.
Menyadari hal tersebut, Rachel langsung pergi sampai di pinggir jalan. Dia melempar mobil polisi yang lewat dan dibawa ke kantor polisi. Seakan-akan telah ditakdirkan, Rachel dan Dick bertemu di kantor polisi tersebut. Rachel langsung menyadari bahwa mimpinya selama ini merupakan kejadian yang dialami oleh Dick. Kedua pemain akrobat tersebut merupakan orang tua dari Dick. Dick yang mendengar hal tersebut menyadari ada sesuatu hal di balik gadis ini. Setelah selesai diberi beberapa pertanyaan oleh Dick, Rachel yang ditinggal sendirian di ruang interogasi tiba-tiba masuk seorang polisi dan akan memindahkannya ke tempat khusus remaja masjid. Remaja tok. Oke. Renek kene remaja masjid. Usut punya usut, ternyata polisi yang membawa adalah polisi gadungan. Dan ketika Rachel akan dimasukkan ke mobil, langsung saja si polisi abal-abal itu menyuntikkan obat bius. Ora suntik vaksin. Vaksin apa sih iki? Vaksin kopet. Kopet ya cawe. Rachel ternyata telah berada di sebuah gereja kosong dan diikat di sebuah kursi. Dalang dari penculikan Rachel tersebut adalah Om Gundul yang sebelumnya telah membunuh ibu Rachel. Si Om Gundul ini ingin membunuh Rachel karena merasa bahwa kekuatan dia merupakan musibah bagi umat manusia. Kowe menungso du. Menungso no. Wis wadah. Menus-menusi mongso. Sekarmu. Iya. Dick langsung berusaha menolong Rachel, akan tetapi sebelum dia sampai, kekuatan kegelapan dari Rachel pun langsung keluar dan membunuh Om Gundul. Di tempat lain, bisa dilihat terdapat seorang wanita berkulit hitam terbangun setelah dia mengalami kecelakaan. Gubrak. Wow. Ow. Weh. Yes. Wanita ini bernama Cory Andreas. GTA. Utuh iki ya Cory Andreas. GTA San Andreas kae. Beda meneh. Iya. Jika dilihat-lihat, Cory seperti linglung dan tidak ingat apapun. Bahkan untuk mengingat namanya, dia harus melihat kartu identitas dahulu. Cory mencoba mencari informasi siapa sih sebenarnya dirinya, hingga sampai pada sebuah bar yang dimana pemilik dari bar tersebut ternyata pacarnya yang dulu. Tetap saja si Cory yang nyentrik ini tidak mengingat apapun. Hingga saat mantan pacarnya memprotesnya karena dia dulu mengkhianatinya. Dan kemudian dia menembak si Cory. Cory yang tertembak ternyata hanya keri-keri menghadang peluru panah tersebut. Ide-ide toh. Bukannya mati, akan tetapi dia langsung berubah dan mengeluarkan semburan api yang mengakibatkan orang-orang di dalam ruangan tersebut menjadi manusia bakar bumbu kecap. Gurih-gurih nyoy. Cory yang tidak lapar kemudian lebih memilih mengambil foto seorang gadis yang ternyata Rachel daripada menyantap manusia bakar buatannya. Berpindahlah tempat lagi. Sepasang pahlawan bertopeng bernama Hank Hall alias Hawk dan Dawn Granger alias Dove sedang menghadapi sekumpulan penjahat. Wow. Karena rasa lelah dan luka yang ditimbulkan setelah menghadapi penjahat tersebut, akhirnya mereka melanjutkan pertempurannya di atas kasur. Ranjang. Nah yo, kasur ranjang. Enak berarti. Enak. Maneh? Yo bariki. Tanduk. Setelah membuka topengnya ternyata bisa dilihat Dawn juga cantik juga. Oke. Wow. Dengan rambut putih, tapi bukan uban. Tapi Ya rambutnya putih. bule ya? Bule. Wow, bule ya rambutnya putih. Blonde ada. Blonde. Iya. Ametur blonde. Apa
Oh, ini kategori. Wah, wayu nih rek. Tutup lubang gali lubang. Setelah selesai dengan Om Gundul yang mengejar Rachel, ternyata terdapat keluarga aneh yang mendapatkan perintah untuk mencari Rachel. Segera mereka bersiap dengan perlengkapan tempur mereka. Adapun di sisi lain, Dick membawa Rachel pergi ke tempat Hank dan Dawn. Di sana Rachel bisa merasakan bahwa Dick dulunya memiliki hubungan khusus dengan Dawn. Melihat Dick yang datang ke tempatnya, Hank merasa cemburu dan marah. Kemarahan tersebut semakin menjadi ketika dia melihat Dawn memegang tangan Dick. Hal tersebut membuat Rachel ingin melerai mereka hingga memancing kekuatan astralnya untuk keluar. Wow. Melihat kekuatan tersebut, ketiga orang itu terkejut dan seolah tidak percaya. Impossible. Wow. Impossible. Wow. Impossible. Wow. Malam yang sama, Hank dan Dawn telah merencanakan penyerangan terhadap penjahat-penjahat yang sebelumnya sempat mereka lawan. Akan tetapi, kekuatan mereka berdua masih belum cukup untuk melawan para penjahat tersebut. Dick yang di awal tidak ingin membantu, akhirnya berkat bujukan dari Rachel, dia membantu Hank dan Dawn dengan menghabiskan semua penjahat sendirian dengan cara yang sadis. Sedangkan Rachel yang ditinggal sendirian di apartemen menemukan surat dan sekepok uang yang ternyata hal tersebut memang sengaja ditinggalkan Dick untuk Hank dan Dawn sebagai biaya hidup Rachel karena dia berencana menitipkan sementara di sana. Layaknya gadis dalam masa pubertas, hal tersebut sontak membuat Rachel kecewa dan marah. Sampai ketika Dick, Hank, dan Dawn pulang, Rachel sudah tidak ada di dalam apartemen. Dan ternyata dia berada di atap apartemen. Rachel benar-benar sudah kecewa dan sudah tidak percaya lagi dengan Dick. Sedangkan Hank juga merasa tidak terima karena seenaknya sendiri menitipkan di tempat tinggal. Halo ujuk-ujuk atau tiba-tiba kereta trot-trot gitu. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba keluarga psikopat yang sebelumnya sudah diutus untuk menangkap Rachel memanfaatkan kelengahan ini dengan menyerang mereka. Pertarungan terjadi dan ketiga pahlawan bertopeng yang tanpa persiapan dikalahkan sampai Dawn terlempar jauh dari atap apartemen. Keluarga psikopat yang menang langsung membawa Rachel pergi. Bersambung. Duar. Kemen. Sekian alur cerita film singkat berjudul Titan untuk episode pertama dan kedua. Untuk dulur-dulurku yang pengen ngerti cerita selanjutnya, ya. Untuk yang kepo, nggak usah tanya, langsung saja komentar di bawah. Langsung yuk gas. Nanti akan ada kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung kami terus ya. Dengan cara apa mas? subscribe, Like, komen, dan share. sampai jumpa, Bye-bye. matur nuwun.